Roy Suryo, si penista agama akhirnya ditahan juga. Ditulis oleh redaksi RNTV yang dirangkum dari berbagai sumber. Pak Roy Suryo atau pemilik akun dari KRMT Roy Suryo 2 yang kami laporkan, karena beliau adalah termasuk pihak yang ikut menyebarkan. Ya, tentu dalam hal ini kami akan melaporkan juga pihak yang pembuat. Ke Pak Roy Suryo dulu. Ya. Jadi dipolisikan nih tadi siang, tanggapannya? Ya, saya lihat teman-teman tadi ya, ada dua kelompok mahasiswa, dua kelompok organisasi sudah di SPKT, tapi saya terus terang belum lihat ini ya, belum lihat LP-nya. Jadi kalau belum lihat LP-nya ya mungkin status terlapor belum. Jadi sebelum dilaporkan, saya sebenarnya sudah melaporkan duluan. Supaya apa? Ini itikat baik agar kasus ini cepat ya, nggak usah terlalu lama. Ya, Undang-Undang ITE itu kan memang menjaring kalau ada pemosting. Tapi jangan kemudian dicari di pangkalnya gitu. Jangan cari di ujungnya. Cari di pangkalnya. Nah, saya sampaikan sudah. Itu yang awalnya ketika orang menyebarkan berita hoax, yang dijerat itu adalah pembuat beritanya. Tetapi di revisi Undang-Undang ITE ini bukan hanya pembuat berita hoax yang dijerat, tetapi juga yang membagikan, mentransmisikan, share, forward, itu juga terancam hukuman yang sama dengan si pembuat berita hoax ini. Inilah tingkah pola Roy Suryo ketika selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro. Pada pemeriksaan pertama setelah selesai, Roy Suryo keluar dengan menggunakan kursi roda. Pada pemeriksaan kedua, Roy Suryo keluar dengan memakai penyanggah leher, ibarat orang yang baru mengalami trauma kecelakaan, terjatuh atau kepala dan lehernya tertimpa benda berat, padahal pemeriksaan di Polda hanya diminta menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan status tersangka sampai dengan tadi malam. Kemudian atas pertimbangan penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Saudara Suryo. Ya, jadi tidak dianggap perlu untuk dilakukan penahanan saat ini. Beberapa hari lalu, Roy Suryo yang mengaku sakit tertangkap basah sedang happy abis dengan rekan-rekan komunitas mobil Mercy-nya. Istilahnya kita nggak mau menyakiti lah siapapun, ya. Jadi datang sehat, keluar pakai kursi roda, panggilan kedua datangnya udah pakai penyangga leher, tambah kasihan kita gitu kan. Nah udahlah, kita pikir ya udah mungkin dalam kondisi yang sakit dan kita juga menghargai, menghormati apa yang diambil oleh pihak penyidik pada saat itu, ya kan, mengenai tidak dilakukan penahanan pada saat itu, ya kita juga hormati. Pada pemeriksaan ketiga, hari Jumat 5 Agustus, Roy Suryo kehilangan dalih dan penyidik tidak mau terkecoh lagi dengan akal bulus Roy. Akhirnya Roy Suryo, si penyebar ujaran kebencian dan penista agama melalui unggahan di akun Twitternya, ditahan polisi. Hari ini penyidik telah memanggil yang bersangkutan tadi siang mulai pukul 13.00 di Polda Metro Jaya sudah dilakukan pemeriksaan. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita dahului dulu dengan memeriksa kondisi kesehatannya oleh tim
Dokes Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan dari tim Dokes Polda Metro Jaya disimpulkan bahwa yang bersangkutan sehat, jasmani maupun rohani, sehingga dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Saya tidak sampaikan apa yang menjadi materi pemeriksaan hari ini atau pertanyaannya, tetapi tentunya ini adalah melanjutkan keterangan yang diperlukan penyidik yang dianggap masih kurang. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dari tadi siang, maka penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap Saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Bagaimana nasib Roy Suryo selanjutnya? Silakan komen di kolom komentar. Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.